Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Pengurus harian yayasan, pondok pesantren Darussalam, pengurus jamaah mawana yang sama-sama kita hormati, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, Bapak Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan kami yang hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir, Bapak yang nasabati rahimahullah. Selanjutnya pada kesempatan ini kembali kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, memberikan manfaat, keistiqomahan tentunya dalam kita mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh karenanya mari kita sama-sama berdoa dengan niat yang tulus, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi apa yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ij'alna min ahli sholat al-qa'imina min hududiha wa min ahli al-infaq fi sabilika bi ikhlasin wa ridhaka. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-babus samin was samanun, bab yang ke-88 fi fadlis sholati waz zakati, pada keutamaan sholat dan zakat. I'lam anna Allah ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala zakata ihda mabaniyal Islam. Sungguhnya Allah menjadikan zakat itu salah satu dari fondasi Islam. Dalam rukun Islam, fondasi Islam salah satunya adalah perintah untuk mengeluarkan zakat. Wa ardafa bi zikriha, dan menyandingkan, Allah sandingkan dengan penyebutan zakat itu as-sholat. Jadi ketika menyebutkan perintah zakat disandingkan dengan perintah sholat. Allati hiya a'lal a'lam, yang mana ibadah sholat ini adalah sepaling tinggi a'lam, yakni syiar. Dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan, semua itu adalah bentuk syiar, syiar kebaikan kepada para hamba. Faqala ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Hampir 30 ayat yang Allah perintahkan menyandingkan perintah sholat sekaligus perintah zakat, menunjukkan dua ibadah ini amatlah utama. Menggabungkan ibadah sholat, yakni ibadah individu,
ibadah diri dengan ibadah zakat sosial. Ada sholat berdiri, sholat ada dengan lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah SAW, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 tekan. Berarti seandainya tidak dijalankan salah satu, maka tidak sempurna agama. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa syaddada ar-ra'idu 'alal muqassirina, dan ia memperberat, wasyaddada ar-ra'id, dan memperberat ar-ra'id atau al-wa'id, ancaman. Jadi berat ancaman untuk siapa? Alal muqassirin, atas orang-orang yang melalaikan fihima, terutama ini ibadah, yaitu sholat dan zakat. Sangat tertentu berat ancaman. Ambil dalil waqala ta'ala fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini ayat sekarang baca. Nabi makna fawaidul, celaka, atau ada disebut juga wail ini salah satu nama neraka. Maka neraka wail lil musallin, untuk orang yang sholat. Nah, dengan sholat masih tak luput dari siksa, apalagi sadar. Nah, maksud orang yang sholat tapi mendapatkan celaka di sisi Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, yani orang-orang yang mereka sholat mereka itu sahun, lalai. Lalai bisa jadi lalai sebelum sholat, lalai saat sholat, dan lalai setelah sholat. Nabi makna lalai sedekman sembahyang, sedek teman sembahyang, ada sah sholat harus suci, pakaian harus bersih, menutup aurat. Ternyata tentu sembahyang tetapi tidak sempurna proses sebelum melakukan sholat. Wudhu nikmat sempurna, pakaian nikmat sempurna, tidak menutup aurat. Atau lalai dalam arti saat sembahyang. Alhamdulillah pakaian sholat, menutup aurat, wudhu sholat, lalu saat sembahyang kurang sempurna. Bisa jadi rukunnya ada yang kelolosan, sunnah-sunnahnya makruh malah kegawat, maka bisa menyebabkan lalai juga saat sembahyang. Atau makna lalai niki setelah sembahyang, yang seharusnya orang yang menunaikan ibadah sholat pasti akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar, akan tetapi tetap juga melakukan keji dan munkar. Ibadah sholat jalan, maksiat jalan. Maka kita jangan menyalahkan ibadah sholat, salahkan kita yang kurang benar di dalam menjalankan sholat. Bisa ikuti Nabi, cara Nabi sembahyang, mengikuti aturannya, adat-adatnya, insya Allah pasti jadi dengan sholat. Karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i, sesungguhnya sholat pasti akan tercegah ia dari perbuatan keji dan munkar. Makanya dalam kalimat ini as-sholah menggunakan alif lam ma'rifah. Inna sholat, jadi sesungguhnya sholat yang sesuai dengan petunjuk Nabi, maka itulah yang menyebabkan ia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka ia perlu menuntut ilmu. Saking penting ilmu ini, Allah tinggikan derajat beberapa derajat. Wa taqaddamal kalam ala zalika mustafan,
dan pembicaraan penjelasan tentang sholat atau zakat niki sudah terdahulu pembahasannya mustawfar dengan sempurna. Nah, jadi di dalam bahasa makin desa dalam pembahasan tentang sholat atau zakat sebab kita bahas sebelum sampai lupa mas terus kali holi kita ini tidak mampu harta. Wa qala ta'ala, berfirman Allah SWT, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menafkahkannya simpan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Nabi bentuk kabar gembira bi'adzabin, dengan azab yang berat. Nanti bentuk sindiran, teman-teman simpan harta benda tidak ia infakkan, maka siap-siap mendapatkan azabin alim, azab yang berat. Wa makna infak, makna infak di sini fisabilillah, ya, di jalan Allah, ikhrajuz zakat, yakni mengeluarkan zakat. Maka tentu zakat ini adalah harta yang dikeluarkan yang sudah memenuhi syaratnya. Yang memberikan zakat sudah terpenuhi bahwa dia memiliki kelebihan daripada harta syarat untuk memberikan cukup haulnya, cukup nisab. Faidah yustahab, dianjurkan, disunnahkan, ayyut talaba li sadaqatihi, untuk dicari bagi sodakohnya itu atqiyaul fuqara'il mu'ridin anid dunya, yakni orang-orang yang bertakwa dari kalangan orang-orang fakir yang berpaling dari dunia. Al-mutajarridina li tijaratil akhirah, yang hanya perbuatannya itu untuk perniagaan akhirat. Fa inna zalika yarbu bil mal, maka sungguhnya demikian itu menambah hartanya dengan sebab bersedekah kepada orang fakir yang fuqara yang bertakwa itu bertambahan. Kita aja betul-betul berbeda dari bersedekah, dan kepada siapa sedekah itu layak. Dianjurkan, disenangi, seharusnya sepantasnya tempat untuk kita sedekahkan harta kita adalah orang-orang fakir yang bertakwa. Dengan sakutu lagu edah dia takwa, lebih dengan fakir lagu dia takwa, maka itu fakir bu takwa. Ditambah lagi berpaling ia dari itu, dan fokus mengejar akhirat. Maka dengan sebab harta kita sedekahkan kepada mereka, harta itu pastilah akan bertambah. Fa inna zalik yaku bihil masodakoh, yang kita keluarkan kepada orang fakir yang takwa, yang berpaling dari dunia, maka menyebabkan harta menjadi bertambah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, la ta'kul illa ta'ama taqiyin wa la yakul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Tapi maksud ketika tiap pulang sami makan, usahakan makanan ini yang sumbernya dari dengan sejelas-jelas takwa. Maka makanannya ini pasti sholat halal. Maka inilah yang diamalkan oleh orang-orang soleh dulu. Ketika diundang bersama sang guru di rumah gurunya Imam Syafi'i, ketika beliau
diberi makan di rumah sang guru, yakni Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i memanfaatkan makanan itu sebagai mendatangkan keberkahan, sebagai obat, sebagai makanan yang bagus. Karena apa? Karena makanan ini sumbernya dari sang guru yang tentunya tingkat ketakwaannya kepada Allah tentu lebih banyak, sehingga aman makanannya untuk biasa. Wala yakul tu'amaka illa taqiyun, dan janganlah makan akan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Jadi jangan sampai makananmu itu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. So, makin terberdoa makanan atau harta benda, usahakan harta benda teniki dinikmati, dimanfaatkan, dimakan oleh orang yang bertakwa. Karena dengan sebab harta benda yang berusaha digunakan oleh orang yang bertakwa, maka terus meningkat pahala di ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Jadi soal makin berduit harta, dengan diisi dengan takwa, kedua yang tambah sholat, mau terjadi pahala. Lalu makin bersedekah, jawab dengan biara tidak bertakwa, bisa jadi beli berat, beli biara makanan haram, kalau berjudi, meskipun tetap pahala dia tetap misalnya kurang sholat, maka adil aman berilah kepada orang yang bertakwa. Segala harta, makanan, pakaian, segala macam yang kita berikan kepada orang yang bertakwa. Wazalika, ini alasan li'anat taqiyah, karena bahwasanya orang yang takwa itu yasta'inu bihi ala taqwa, ia menggunakan atau minta bantuan atau menggunakan dengan takwanya itu, dengan pemberiannya itu ala taqwa, untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa itu yang menggunakan atau yang memakai apa yang kita berikan itu, dia gunakan sebagai jalan untuk meningkatkan takwanya kepada Allah. Misalnya contoh makin bersedekah dengan menuntut ilmu, kepeng ini gedung untuk beli kitab, maka selama gedung kitab ini, maka kira pahala dan tahu kata kita gara-gara ngumbang karena kolong atau dengan menuntut ilmu, maka dikilah makna takwa yang terus menerus dimanfaatkan, digunakan untuk meningkatkan ketakwaan. Saat ini juga kita pun mendapat bagian dari ketakwaan. Ini juga fatakuna syarikan lahu fi ta'ati, maka engkau menjadi syarikan, mitra. Ibarat ditanam modal, modal perkembangan itu temu bagian. Jadi bagian kepeng, bagian pahala fi ta'atihi, di dalam ketaatannya. Maka lemon milih bersedekah keluian kepeng bisa bentuk hijau, nabi maka dengan satu berdiri sampul sila menarik. Maka inilah makna bermitra di dalam ketaatan. Bi'anatika iyyahu, dengan bantuanmu kepadanya. Wa kana ba'dul ulama, dan adalah sebagian ulama, ini dalil-dalil sehingga layak titipan harta bersedekah. Sebagian ulama yusiru bi shadaqati, mereka mendahulukan sedekahnya itu fuqara as-sufiyah kepada orang-orang fakir yang sufi. Beda dari orang fakir bukan sufi. Duna boleh, tidak ada yang lain. Milik Peter Saleh yang ia cari sebagian ulama itu
dia titipkan atau dia sedekahkan hartanya kepada fuqara yang sufi, yakni yang sederhana, yang hatinya terpaut kepada penyucian jiwa untuk bisa dekat kepada Allah SWT. Bagilah lahum, maka ada orang berkata kepadanya, lau ammamta bi ma'rufika jami'al fuqara'i lakana afdalan. Ayo ini narasumber dengan, wahai saudaraku, jika engkau rata bi ma'rufika dengan kebaikanmu atau sedekah gumrata kepada semua fuqara, fakir-fakir sudah buat, lakana afdalan, tentu itu lebih afdal. Ini narasumber dan sehingga ulama niki luwih dari fakir lagu IPT fakir saya selain dikit dek melebih, sehingga ada orang berkata solahan abdullah radian misalnya fakir sufi, fakir selain misalnya ada radian. Apa jawab ulama niki? Pakola lah, dia berkata oh tidak. Ternyata ulama niki memiliki alasan. Nabi alasan kaum haulai qaumun, mereka yakni fuqara sufi itu, mereka itu adalah kaum yang himamuhum lillahi subhanahu wa ta'ala, cita-cita mereka, harapan mereka, keinginan mereka itu lillah, karena Allah. Beda pada dan fakir sufi ini, apa yang dia lakukan, apa yang dia gunakan harta selalu untuk kebaikan lillah. Dia lamun fakir umum beda Allah Allah, maka dia pilih yang dia infakkan, dia berikan. Fa idza tarakathum faqatun, maka ketika mengganggu mereka faqah oleh kekurangan, misal fakir sufi ini terganggu isi kepayahan atau kelaparan, kesulitan, kekeringan, kekurangan, segala macam, tasyattatat himmatu ahadihim, maka tentu tercerai cita-cita salah satu daripada mereka. Ada mohon biar datang gangguan, maka tentu sayang susah. Fal'ana, maka sekarang arudda himmata wahidin ilallah, aku ingin kembalikan cita-citanya seorang kepada Allah SWT. Ahabbu ilayya, lebih aku senangi, min u'tiya alfan, daripada aku memberi 1000, mimman bukan dunia, dari orang yang fakir yang cita-citanya untuk mengajar dunia dari kebaikan. Fakir yang sufi ketika dia terkena satu kekurangan, maka lebih layak aku berikan kepada daripada aku memberi perbanyak 1000 orang yang membutuhkan fakir tetapi harapannya selalu untuk dunia. Itu biar ulama yang bersedekah mereka pilih kepada fuqara as-sufiyah. Fa dzukira hadzal kalam, maka diceritakan berita ini lil Junaid, kepada Imam Junaid. Fastahsana, maka ia membenarkan, menganggap itu yang sesuatu yang baik. Wa qala hadza, dan Imam Junaid berkata, hadza waliyun min awliya'illahi ta'ala, ini adalah wali dari fuqara sufi. Mereka, Imam Junaid katakan mereka adalah wali Allah. Wa qala ma sami'tu munzu zamanin kalaman ahsana min hadza, dan ia berkata, tidaklah aku pernah mendengar sejak masa ini akan ucapan yang terbaik dari kalimat-kalimat yang disebutkan. Sumpah hujah, kemudian dikisahkan anna hadzal rajula, bahwasanya laki-laki ini Allah haluhu,
yakni yang berubah keadaannya atau goyah keadaan, yakni sebut dengan yang pakir sufi tadi itu, keadaannya itu berubah, terjadi kekurangan, musibah. Wahamma bitarkil hadud, dan ia berkeinginan, maksudnya orang yang punya keadaan yang goyah tadi, berkeinginan untuk meninggalkan al-hanud ini, tempat ia bekerja, toko lah. Fab'asa ilahil Junaidu, maka Imam Junaid mengirim kepada orang tersebut malang harta. Wa qala, dan Imam Junaid berkata, ij'alhu bid'atan, yakni jadikanlah harta itu untuk modalmu. Jadi Imam Junaid menemukan sosok laki-laki yang nabiaran, yang soleh, yang baik, yang berusaha, lalu terkena satu musibah sehingga rugi dagangan, nah puncak tutup toko, angkat jabatan, sehingga Imam Junaid tidak ragu-ragu untuk memberikan harta kepada orang itu. Ini ya kan, dia jadi modal. Wala tatruk al-hanud, dan janganlah engkau meninggalkan toko itu. Dia malik modal, ini modal, buka malik itu. Fa inna tijarata, maka sungguhnya at-tijarah, berdagang, la tadurru mislaka, tidak membahayakan sepertimu. Artinya engkau ini nyocok dari pedagang, karena engkau berdagang itu mengikuti petunjuk Nabi. Engkau berdagang memang benar-benar untuk mendapatkan manfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Jadi Imam Junaid ketika memberikan harta atau modal kepada orang, dia melihat keadaan orang itu selama taat kepada Allah, dia akan berikan bantu. Wa kana hadzal rajul, dan adalah laki-laki ini baqalan, ternyata dia adalah penjual sembako atau sayur mayur. La ya'khudhu minal fuqara, orang tersebut tidak pernah mengambil minal fuqara, dari orang-orang fakir, sama nama ya beta'unahu, akan harga yang ia beli akan dia. Jadi dia lebih modal si Imam Junaid, saya ingat pedagang ini dia sholat menarik dengan fakir belanja dia insya negara taikan harga pula modal anu maka kedua lah, saking murah, saking karena bantu dengan mitra efek rugi modal baru tutup, sehingga Imam Junaid ini memberikan tambahan modal kedua. Ini tidak ada dengan pemurah lalu jadi pedagang modal terus apanya dagangan dengan wa kana Ibnul Mubarak, dan adalah Ibnul Mubarak yukhassisu bi ma'rufihi, Ibnul Mubarak niki mengkhususkan dengan sodakohnya, dengan kebaikan-kebaikannya itu ahlal ilmi, khusus kepada ahli ilmi. Lamun ulama soalnya beten fakir yang sufi lain sedekah. Lamun Ibnul Mubarak niki ia khususan sodakoh seutama lain pekede lain sedekah niki, yakni kepada ahlal ilmi, kepada ahli ilmu, apakah dengan alim atau dengan sak menuntut ilmu, pokok yang berkaitan dengan ilmu agama. Fakila, maka dikatakan lahu kepadanya, kepada Ibnul Mubarak, lau amanta, faqala ini. Ada orang yang berkata, wahai Ibnul Mubarak, lebih sholat rata apa sampai ahli ilmu pak sedekah dengan saat ahli.
Apa alasan Ibnu Mubarak setiap bersedekah pasti dengan alim lain dimilih selain Nabi alasan faqala inni la a'rifu ba'da maqamin nubuwati afdala min maqamin ulama. Sungguhnya aku tidak mengetahui setelah kedudukan atau setelah pangkat Nabi yang paling utama ya, min maqamin ulama, dari maqam ulama. Artinya yang aku tahu pangkat setelah pangkat Nabi ini para ulama. Maka tentu apa yang saya miliki layaklah saya berikan kepada pewaris Nabi, karena yang kedua nanti untuk mengembangkan ilmu, untuk membangun tempat-tempat yang bermanfaat. Maka inilah alasan dari Ibnu Mubarak. Fa idza istaqala qalbu ahadihim bihajatihi, maka ketika sibuk hati seorang daripada mereka, misal para ulama disibukkan hati mereka bihajatih dengan hajat keperluan, jadi nalim lagu makanan yang cukup, jadi dengan alim lagu isi lalu ngajah ya motor ya atau balik bocor, lam yatafarraq lil ilmi, maka ia tidak fokus ya, untuk ilmu. Jangan ngajah lagu ada kendala-kendala macam ya. Walam yuqbil ala ta'allum, dan ia juga tidak bisa menghadap atas penuntut ilmu ya. Dia boleh para pelajar penuntut ilmu dia sempurna ngajar. Fataqriguhum lil ilmi afdalu, maka membebaskan mereka lil ilmi untuk khusus ilmu afdal tentu lebih utama. Tidak susah si guru-guru niki apa si ngajar apa jadi beli kalau aneh agak tanggung ada fokus untuk ilmu ada juga. Jadi amalan niki, keterangan niki sudah dipraktekkan terutama di negara-negara Arab. Di Indonesia, di negara Arab niki guru-guru agama niki super sejahtera. Arab sejak ngaji lah, namun umroh terhajian, pokok ngajah doh saya setor hafalan, enggak pegawai, comong. Terus santri atau mahasiswa datang setoran hafalan, terus pas Ramadan jadi imam masjid kadang terkirim jauh luar negeri, nah, tetap terjamin rezekinya. Di mana Malik saya nuntut ilmu, selama menuntut ilmu mulai langan asrama gratis, makan gratis, kitab gratis, malah terbesar. Menilai Indonesia lah ini bayar, iya toh susah. Dia cari memuliakan ilmu dengan tuh. Ini bukti ya, disebut di dalam kitab ini. Jadi dengan saat paham tentang ilmu agama ini, tidak pikiran si ulama ini perkara-perkara mengenai tentang ada di fokus untuk ilmu. Inilah alasan Ibnu Mubarak, karena yang saya tahu pangkat setelah Nabi ya, para ulama. Wa ayyu khassa zawil ahad, dan hendaklah mengkhususkan selanjut bersedekah kekhususan kepada orang-orang yang memiliki al-ahad, yakni yang memiliki cacat atau yang kekurangan-kekurangan. Sabar layak terbantu, ayo lain kesedekahan terbantu. La siyama zawil arham wal aqarib, terutama yang memiliki yang berhubungan yang memiliki hubungan rahim atau yang ada ikatan mempererat silaturahim, wal aqarib, dan juga mempererat keluarga kerabat. Jadi lebih sholat masih bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dan juga terutama yang ada ikatan kerabat keluarga.
Fatakuna shadaqatan wasilatar rahim, maka engkau menjadi sodakoh dan silah rahim. Jadi ketika yang belum kosami membantu kawan atau membantu keluarga dekat, dua pahala. Pertama mau pahala sedekah, kancil mau pahala menyambung silaturahim, maka ganjaran meningkat. Wa fi silaturahim, dan di dalam silaturahim, menyambung silaturahim, ma la yuhsa minal ajri, satu yang tak bisa dihitung ganjarannya saking luas. Bersilaturahim terutama kepada keluarga. Kama marra bi babihi, sebagaimana yang telah lalu pembahasannya di bab-babnya. Satu berbahas bab silaturahim. Wa ayyukhrija shadaqata sirran. Selanjut bersedekah niki dianjurkan mengeluarkan sedekah itu sirron, yakni secara sir, rahasia. Keanjuran untuk mengeluarkan sedekah niki dengan sirron, dengan rahasia. Nabi asbab alasan liyaslama min submir riyai, untuk menyelamatkan, untuk selamat dari bahaya riya. Tapi nyebu-nyebu adat selamat dari riya. Lalu bagi dengan sawah terbiasa, wah ikhlas, aman, malah apalagi jadi pemuka tersuruh tanpaan sedekah. Itu karena wah aman dari riya, wah biasa, wah terlatih ikhlas, dan juga sebagai syiar bahwa ini orang yang bersedekah, pemimpin kita orang ini bersedekah, maka tentu akan berdampak kepada yang lain. Tinggal ceknya diri saja dan mampu untuk menjaga dari bahaya riya, maka sholahan sir, rahasia. Lamun tuh mampu dan kita sebagai orang yang terpandang, maka lebih sholat untuk izhar nafal, menampakkan impact. Wa min izlalil mu'ti fil malai, dan dari merendahkan orang yang memberi pada al-malak, orang banyak. Jadi tak satu Allah tersebut, maka lebih sholat dirahasiakan, tapi dengan alasan-alasan seperti Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu bisa menghapus akan murka Tuhan, murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini luar biasa ganjaran, menghilangkan, menghapus murka Allah, dan juga memberikan rasa aman, memperbaiki kehidupan kita, bahkan merubah takdir. Ada orang yang terus bertoyol-toyol tetap selamat, Allahumma sallim gitu. Nah, ketika lalu bermotor ternyata terik, maka itu sebenarnya dengan sebab doa tadi menyelamatkan kita. Terik mulai sang orang lalu sekadar terik tabak mulai jangan mati lagi, lalu sekarang berdoa dan selamat, akhirnya lolos dari bencana-bencana. Maka sila kita perbanyak doa dan berguna selamat. Qala wa dzukira fi hadis sab'ah, dan disebutkan di dalam hadis as-sab'atil ladzina yuzilluhum, yakni 7 orang yang yuzilluhum Allah, yang Allah berikan naungan kepada mereka, tahta zilli arsy, di bawah naungan arasnya, yauma la zilla illa zilluh, pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah.
pasti terjadi di kilema itu kiamat, si panas matahari dan tidak ada naungan di neraka yang berbau oleh mereka, naungan Allah SWT yang berbau dari rogai udara, berbau dari mudin bukit, mudin gunung, ada yang tak kepanasan, dia gunung, dia tumbuh tanah gundukan atau ada lakok atau nyebur dua tidak panasan dia datang salah pada masa dia nara tanah tinggal atau salah kok dia ada lukai lolos gumbiang atau nyebur biar tak bernaung pedang luar biasa gumbiang atau berias dia dengan jual-jual minuman panas luar biasa, saking panas dalam sebuah riwayat keringatnya menutupi mata kakinya, bahkan sampai dengkul, sampai lehernya, sampai katalan fisik nampak. Rajulun, salah satu dari Allah akan berikan naungan lema bagi siapa salah satunya? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ada seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa maka ia menyembunyikan sedekahnya itu hatta la ta'lama shimaluhu, sampai tidak mengetahui tangan kirinya pas tangan kanan memberi, sampai tangan kiri tidak mengetahui. Ada di gambaran sampai dia tidak pernah bercerita ma'atat yaminuhu, apa yang telah tangan kanannya berikan. Na'am, ya, in kana fi izhari shadaqati khairun, jikalau ada di dalam menampakkan sedekah itu khairun, lebih baik. Jadi ada satu waktu menampakkan sedekah itu lebih baik daripada menyembunyikan. Nabi alasan ka'an kana yaktariya bihi ghairuhu, yakni alasan supaya ada selainnya itu mengikuti, supaya ada orang yang mengikuti bihi dengannya itu kebaikan itu ghairuhu, oleh selainnya. Jadi dengan sebab ia tampakkan sedekah milu sadai, maka lebih baik tak apa. Jadi tergantung kondisi, tergantung kan. Menyebut dalam sedekah dulu lagu-lagu nampak tak boleh judul sebenarnya. Menyebut bosan. Iya dia. Jadi ada hikmah manfaat fadilah dari sedekah yang diberikan ini tentu digunakan untuk membangun tempat beraja berkaitan dengan ilmu. Maka setiap dengan sekedu beraja menuntut ilmu yang berinfak niki bahagia, ya tersebut di dalam keterangan sore ini. Ketika sedekah nanti jelas lagi. Kenapa? Lemun waktu sedekah jelas lagi untuk dekat kepada Allah, maka dia terus mendapatkan ganjaran ketakwaan, ibarat menanamkan modal taat, terus mendapatkan untung sampai akhir hayat, meninggal husnul khotimah. Pada bahasa maka tak apa-apa in salima min riya, jika ia aman dari riya. Dan syarat niki menampakkan nabiara sedekah niki lemun selamat dari riya, lemun masih senggir dari riya niki solahan nyebu-nyebu. Wa tajannabal imtinana, ya, dan menjauhi al-imtinan, yakni Nabi istilah niki al-imtinan mengungkit man mungkin jauhi saran mungkin enggak mau lupa karena biasa lemon tegawai kebaikan lupa, tidak terbaikan. Lemon diingat mungkin bisa dengan datang panitia masjid datang ke balik berlebih
100.000. Minggu mudi atau bulan mudi malik datang panitia niki lah pas kesoloran biaran kota amal niki sumbangan jauh majid lah kan Allah hingga biasanya diingat sangka wah lebih ada Allah sebulan saja maka lupa teman panitia niki datang ke jelu. Saya susah dia resiko lemot beda jadi dengan sholat dengan melakukan kebaikan. Bahkan ada orang yang pernah dulu menegakkan jauh masjid kipas angin muni-muni. Saya lah masih 10 tahun 20 tahun dia saya ingat. Maka kebaikan yang kita lakukan lupakan untuk tidak sampai kita ungkit-ungkit bisa menghilangkan ganjaran pahala. Kama qala ta'ala la tutilu sadaqatikum bil mani wal adha. Janganlah kalian membatalkan alias menghilangkan pahala sedekah kalian dengan sebab bil mani wal adha, yakni dengan mungkit-ungkit dan menyakiti. Apa yang kalian membuat orang lain kita sakit. Fa'afatul ma'rufi, adapun penyakit sedekah atau kebaikan alman ya bal yusiru kitmanu, bahkan lebih utama lagi kitmanu menyembunyikan, wa yusta'malu nisyanu, dan berupaya untuk melupakannya, kebaikan dilupakan. Kama yajibu ala man sunia lahu ma'rufun nasru, sebagaimana wajib atas orang yang diberi itu ma'rufun kebaikan, nasru menyebarkannya. Ketika ada orang memberikan kita, membantu kita, maka sampaikan, sebarkan, ceritakan. Oh ini berbuat baik, maka bisa jadi yang mendengar itu termotivasi lah sekarang kali sini. Ya berbuat baik. Atau langsung dia ceritakan, oh ini Pak ini perlu sedekah, maka yang lain mengikuti dan dia pun mendapatkan pahala dengan kebaikannya, terus berkembang kebaikannya. Wa yata'ayyanu alaihi syukruhu, dan wajib atasnya itu mensyukurinya. Ketika ada orang memberi sedekah, memberi bantuan atau Nabi pun sebarkan, dan wajib yang diberi itu untuk mensyukuri kepada yang memberi. Nabi makna bersyukur kepada yang memberi, yakni mengucapkan terima kasih, jazakallahu khair, moga-moga Allah membalasmu dengan kebaikan. Tidak terbaik, tapi yang ucap sepi nyambung lah saya pinjaman maka harus yang diberi ini adalah sambil kamu sambil congok lebih terima kasih, maka itulah tanda kita juga bersyukur kepada Allah. Ini kita ada kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, la yaskurullah man la yaskurun nasa, tidak ia bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada manusia membantu kita bunde hadiah atau tidak, kita ucapkan terima kasih, senang dengan pemberiannya, maka seolah-olah dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ahsana qaulal qail, dan alangkah indah bagus ucapan seorang penyair, yadul ma'rufi gunmun haitsu kanat tuhammiluha atau tahmiluha kafurun aw syakurun, fa bi syukri syakuri laha jazaa'un wa indallahi ma kafarul kafur. Yadul ma'ruf, tangannya orang yang bersedekah, tangannya orang yang berbuat baik. Gunmun adalah suatu keuntungan. Pokok tangan saat kedua beri kebaikan, apakah sedekah atau nolong atau Nabi pun, maka itu adalah sebuah keuntungan haitsu kana, dimanapun dia berada.
tuhammiluha, ya, yang menerima kebaikan itu, kafurun au syakurun, apakah ia kufur atau syukur. Inti sak ngebing niku amat amun bahala terlepas sak yang diberi niki mengucapkan terima kasih atau yang ngengosan. Nah, pokok suatu ini selesai mau dapat kebaikan. Tangan yang memberi kebaikan maka dia sudah aman mendapatkan pahala kebaikan. Meskipun yang menerima itu orang yang tidak bersyukur. Fa fi syukris syakuri, maka di dalam syukurnya orang yang bersyukur, laha jazaun, untuknya itu adalah balasan. Otomatis mau balasan. Nabi ucap bersyukur alhamdulillah, saat Nabi mau bahagia, saat Nabi pun juga mau bahagia. Wa indallahi, dan di sisi Allah, maka farul kafur, apa yang dikufuri oleh orang yang kufur. Maksud arah dengan ngebing, ternyata saat ngebing ini kufur, dia nampak ucapan terima kasih, maka saya mau pahala, tetap saya ngebing mau pahala. Tetapi yang kufur ini tidak mengucapkan terima kasih ini kulit, dia mau pahala. Nah, ini gimana? Indallahi maka farul kafur, tersimpan di sisi Allah orang yang memberi meskipun yang menerima ini adalah kufur. Inilah dalil-dalil motivasi terutama berkaitan dengan sedekah, ya, kepada siapa yang layak untuk diberikan. Pertama kepada orang-orang yang lebih fakir, ya, orang-orang yang butuh, terutama fakirun fuqara as-sufi, fakir-fakir yang hatinya bersih, yang terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sedekah itu utama diberikan kepada orang yang alim, orang yang soleh, orang yang paham agama, sebab mereka memiliki derajat di bawah pangkat Nabi dan digunakan harta itu tentu sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Dan yang ketiga, layak sedekah itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada keluarga, sanak saudara kita, kerabat kita. Ketika kita memiliki istri, anak, berbagai misal makanan, minuman, segala macam, itu adalah sedekah. Dan juga silaturahim. Ben mau pahala sedekah, ben mau mempererat silaturahim. Kalau ben sendiri di buah ping apa kepeng lah saya gitu. Nanti kalau rahimnya dia memutus silaturahim. Kan sekali rumus nih. Lamun mah ibu-ibu apa sak kemele tebe, apa sak kemele tebe, maka pasti servisnya akan ditambah. Lamun bapak-bapak apa? Aku pakai jari baru. Ibu lamun tetap tebe, maka insya Allah aman segala macam. Niki lemon saling memberi hadiah, maka baginda Rasulullah SAW niki selalu berbagi, memberi hadiah. Niki salah satu cara untuk mempererat silaturahim antara keluarga, tetangga, sanak saudara, dan umumnya kepada seluruh umat baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya lewat sama al-bab utasi bersama bab yang ke berpuluh siwa birrul walidaini wa huquqil aulad, tentang berbakti kepada kedua orang tua dan hak-hak sendiri anak. Biasa kita ini bapak ini nembak tuan jika doang salah itu kerap disini ada yang tahu diri berdua bisa sehingga yang perlu kita jadikan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, sebab manusia sempurna
sempurna di iaran muslim. Maka sila kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita almarhum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh ahli keluarga yang meninggal dunia. Allah SWT jadi jalan yang keamanan dari kawasan surga, dan kepada keluarga saudara-saudari kita yang kurang sehat kesebutan ini salah satu ketua cabang Pak Basri di dalam keadaan kurang sehat mendapat musibah, dan selepas keluarga Nabi korban musibah. Maka mudah-mudahan dengan asbab doa-doa kita di majelis yang berkah ini Allah SWT meringankan, Allah berikan kesembuhan, dan kepada bidadari mudah-mudahan jadi keturunan yang soleh dan solehah, dan kepada guguk yang belum dosa di warga yang khususnya yang beribadah umumnya jamaah ahli ilmu ahli zikir ini, mudah-mudahan Allah SWT meneruskan rahmatnya, keberkahan Allah, permudah rezeki di sini Allah SWT. Lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.